Kenapa lah bapak-bapak tuh nggak ada makan kue Pak Ustadz? Mereka diet, takut gemuk. Mereka nggak mau kelebihan kolesterol, mereka nggak mau kelebihan gula, mereka mau six pack. Kenapa? Karena mereka mau mengejar. Apa yang mau mereka kejar? Mengejar judi online, narkoba, pencuri sawit, pemotong hutan. Macam mana mereka mau ngejar penjahat kalau dia lamban? Jadi mesti super cepat. Kita doakan mereka berhasil dietnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam hinggap di tangkai cempaka. Dari bunyi sambutan salam, seperti jamaah belum berbuka. Udah buka puasa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu ada tulisan green policing. Green itu apa pula hijau? Jelas-jelas pokok kayu. Green hijau. Sedangkan polisi tugasnya mengawasi orang pakai helm, sudah ngurus bayar pajak STNK, BPKB, apakah naik motor pakai sepatu atau tidak. Apa hubungannya? Jadi tulisan itu adalah mengintegrasikan, menyatukan antara tugas polisi dengan menjaga alam. Jelas? Bisa diingat? Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Jadi jangan heran nanti kalau ada nampak gambar video Bapak polisi menanam kayu, Bapak polisi menanam pohon. Mengintegrasikan, menyatukan tugas polisi dengan menjaga alam. Kira-kira Bapak Ibu semua siap menjaga alam ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Bapak Ibu tengok mata saya ini agak nggak jelas, maklum ini ada dua lampu terang kali. Tapi jangan dimatikan. Kenapa lah Ustadz Somad itu kalau ceramah lampunya mesti terang? Biar muka saya nampak glowing. Supaya nanti di YouTube itu tengok orang, apa sih skincare-nya gitu. Muka putih, leher hitam. Saya sebetulnya mancing-mancing ibu bapak ini ketawa, mau tahu ini sudah turun THR apa belum. Hah? Kok ditengok dari wajahnya ini wajah-wajah orang yang bahagia, orang yang gak ada utang dan gak ada masalah hidup. Dari mana Ustaz tahu? Saya tengok wajahnya itu cerah. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya. Wah, banyak juga. Ini yang di atasnya orang sibuk-sibuk semua. Bapak Irjen Polisi Heri Heriawan, HH, yang di samping saya, Kapolda Riau. Sebelah beliau tuh HH juga, Brigjen Hengki Heriadi. Yang satu Heri Heriawan, yang satu Hengki Heriadi. Kalau yang selamat ini Abdul Somad. Memaksa, terlalu memaksa Pak Ustaz. Ibu Bupati Kabupaten Siak, Bapak Kapolres, Bapak Sepuh Siregar, kemudian ada Bapak Dandim, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ustadz Somad ini tidak adil.
Kami yang duduk dari tadi menunggu bapak-bapak yang di atas saja, yang dia sapa, yang dia sebut, semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Kapolres Siak ini memang betul-betul persiapannya luar biasa. Disiapkannya semua. Pentasnya, lampunya, sound systemnya, korinya, yang mengaji itu tadi, itu asli polisi, bukan kori yang pakai baju polisi. Bangga tak Bapak Ibu menengok polisi hebat baca Quran? Ibu kasih tahu anaknya, tengok itu, polisi aja baca Quran. Ayah kau baru jadi satpam, udah nggak baca Quran. Mohon maaf Pak Satpam, jangan tuh sini. Siap semua, di luar pun sudah siap. Bagi yang haus jangan cemas, mobil pemadam sudah siap. Di mana letak kekuatan polisi ini? Apakah pada seragamnya? Apakah pada pistolnya? Apakah pada bajunya? Apakah pada pasukannya? Bukan. Kekuatan polisi adalah simpati masyarakat. Itu Ustaz Somad tahunya dari mana? Ada tulisannya di situ. Kekuatan polisi adalah simpati masyarakat. Saya bukan mengada-ngada. Bukan saya membuat-buat, alah Ustaz Somad gitu dibuat-buatnya, enggak. Memang udah, itulah enaknya ceramah di Polres Siak ini. Bahannya udah disiapkan semua. Tolong Polres yang lain sediakan, jadi enggak berat saya berpikir. Green policing ada. Kekuatan polisi ada pada simpati masyarakat. Simpati itu letaknya di mana? Di hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jadi masyarakat ini kalau kita layani dengan baik, insya Allah kekuatan itu ada. Maka di bulan Ramadan ini, drone-nya sampai 2. Masya Allah. Ibu-ibu itu drone, lambaikan tangan ke atas. Agak-agak setengah jam lah. Yang handphonenya ada senternya bisa dihidupkan lampunya. Itu kameranya lagi menyala itu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu cara ngusir drone. Pergi dia kan. Apa nama grup hadrohnya ini adik-adik? Hah? Syifaul Qalbi. Syifa artinya pengobat, Qalbi artinya hati. Syifaul Qalbi, pengobat hati yang luka karena suami dilarikan pelakor. Jadi kalau ada hati yang luka, yang tersinggung, yang sakit hati, mudah-mudahan mendengarkan sholawat dari Syifaul Qalbi, hati kita sehat semuanya insya Allah. Anda mau walimah, Anda mau akikah, Anda mau nikah, undanglah grup hadroh Syifaul Qalbi. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, jadwal padat. Nah, nanti kita potong, kita upload di Instagram Ustaz Somad yang followernya 10 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Apa tema kita malam ini?
Ramadan memperkuat sinergi Polri dan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Kam keamanan, tip ketertiban, Mas Paijo, Mas Parno, masyarakat. Di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita tidak khawatir karena semua setan diikat. Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada kemalingan? Karena orang sudah jadi. Enggak ada saya ngomong begitu. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama besar dari Al-Azhar, Mesir, Kairo, kata beliau, apa makna setan diikat bulan Ramadan? Supaya orang yang selama ini menyalah-nyalahkan setan, hari ini dia sadar bahwa ternyata hari ini dia buat salah bukan karena setan. Selama ini orang datang ke saya, Ustadz, tolong bacakan ayat kursi, ruqyah, suamiku tak sembayang, salah setan. Suami gatal, salah setan. Bini jadi mak lampir, salah setan. Nah, di bulan Ramadan ini baru kalian tahu kata setan. Aku aja diikat kata setan. Enggak ada lagi kok aku goda. Dia lebih setan dari aku lagi kata dia. Mudah-mudahan malam yang ketiga puasa kita sudah 2 hari, betul-betul kita ini Kamtibmas, keamanan, ketertiban, masyarakat yang baik dan masyarakat yang somat, masyarakat yang soleh, sesuai dengan doa kita, Rabbi habli minas solihin. Dari mana Ustadz bilang bulan puasa ini bisa menjadi orang kamtib, aman dan tertib? Ibu pagi masakan bekas sahur ada ayam goreng, ada ikan slice, ada ikan patin, ada udang, ada kepiting. Pas membersihkan dapur jam 8 pagi, suami sudah pergi kerja, anak sudah pergi sekolah. Mau ibu mencicipi makan pagi itu? Enggak mau. Kenapa tidak mau? Karena saat itu bukan diawasi polisi, bukan karena ada inspektorat jenderal, bukan ada CCTV, karena dia merasa diawasi. La ta'khuzuhu sinatun, yang mengawasi adalah dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya bulan Ramadan tugas bapak-bapak polisi ini ringan insya Allah. Amin ya Rabbal. Mana ada orang jahat bulan puasa? Ada orang mengajak ibu, mengajak bapak menceritakan aib orang. Macam mana laki si anu, macam mana bini si anu, macam mana menantu si anu, macam mana tetangga si anu. Jangan ceritakan aib orang lain. Stop. Ingat ceramah Ustaz Somad, habis pahala kita. Diam. Terus gimana? Nanti habis buka kita sambung. Inilah masalahnya. Masalahnya orang Islam ini baiknya waktu puasa aja. Betul? Betul pula katanya. Orang Islam disuruh puasa supaya kamtib, keamanan dan ketertiban. Tidak ada orang puasa yang terlambat. Kalau mau nengok orang Islam yang tepat waktu bulan puasa lah. Ada orang Islam yang lambat waktu bulan puasa? Mana ada? Bulan puasa ini orang Islam on time, tepat waktu. Mana buktinya? Azan maghrib, Allahu Akbar, langsung berbuka. Kalau mau nengok orang yang paling tepat waktu, tengoklah di bulan puasa. Makanya mudah-mudahan semangat keamanan dan ketertiban di bulan puasa ini kita bawa nanti ke bulan Maret, bulan Syawal. Kita bawa ke bulan Syawal, kita lanjutkan keluar. Karena Ramadan ini adalah bulan pelatihan. Bulan apa? Bulan pelatihan. Apanya yang dilatih? Inilah yang akan saya sampaikan. Yang dilatih selama bulan Ramadan ini ada 5. Berapa yang dilatih? 5. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Apa pula bisa? Belum ku sampaikan.
Ingat yang 5 ini, anak-anak, ingat baik-baik. Nanti saya suruh naik ke atas, saya suruh ulang dari nomor 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dilatih selama bulan puasa ini? Ini juga bahan untuk Pak Kapolda, Pak Kapolres, Bapak Dandim, Ibu Bupati. Besok tanya kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi malam? Oh, Ustadz kan ceramahnya di Polres Siak. Mana sampai ke Pemda? Bisa ditonton di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ini bunga-bunga di Polres Siak ini asli nih. Alhamdulillah. Di tempat lain plastik. Di Polres Siak ini asli, Masya Allah. Yang pertama yang dilatih bulan puasa adalah menahan marah. Waktu gula turun, tidak minum teh manis, tidak minum kopi, tidak minum bandrek, tidak makan nasi, gula turun. Ketika gula turun, emosi naik. Maka ketika emosi naik di bulan puasa tak boleh marah-marah. Makanya kalau ada suami ibu yang marah-marah, ibu jangan marah. Kalau suami marah, ibu marah, apa yang terjadi? Mau dibawa kemana hubungan kita, Besti? Makanya kalau suami ibu marah, ibu jangan marah. Ibu cukup nyanyi saja. Saya ajarkan nyanyinya. Siap? Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Nanti kalau suami marah, nyanyikan itu. Siap, Bu? Nah, bapak pun gitu juga. Kalau bini nampak mengamuk-ngamuk, suami kuncinya 1, diam aja. Menghadapi istri yang merepet, yang mengamuk, kuncinya 3. 1, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam lagi. Karena kalau kalian lawan, gak selesai. Betul tak, Bu? Betul kata mereka. Jadi yang pertama ini menahan marah. Alhamdulillah Ustadz Somad. Dulu suami saya ini tukang mengamuk, marah. Sekarang alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana dia, Bu? Stroke Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat insya Allah. Amin. Amin. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad 1, jangan tersinggung. Kalau kebetulan mengena ke hati dia, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung. Mak, takut orangnya mati ah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu solawat, itu menenangkan hati. Makanya besok kalau suami ibu mengamuk-ngamuk, solawatkan dia. Sallallahu ala Muhammad. Enggak mempan juga solawat, bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Enggak juga mempan, ambilkan kursi itu. Pukulkan kepala dia. Janganlah kekerasan Pak Ustadz. Saya dikirimi video, ada mobil arahnya ke sana, tiba-tiba motor lawan arah, datang polisi pakai sepeda motor. Dia tak ada marah-marah, dia lembut pakai bahasa daerah. Kalau kebetulan di Jawa bahasa Jawa, kebetulan di Medan bahasa Batak, kebetulan di Siak bahasa Melayu. Dia suruh pelan, ke sana ya Pak, ke sana ya Bu. Ternyata tidak semua masalah selesai dengan marah. Kalau bisalah masalah ini selesai dengan marah, kita buat ada acara marah nasional. Tapi tidak berarti sehabis pengajian ini Bapak Ibu tak boleh marah. Saya enggak setuju juga. Karena puasa itu bukan menghilangkan marah, menempatkan marah pada tempatnya. Pak Haji, ya tadi ku tengok bini Pak Haji diambil orang. Ikhlaskan. Itu bukan sabar, itu bonga. Itu bodoh. Kita ini tetap kalau tepatnya marah, kita harus marah.
Sawit kau diambil ninja, ikhlaskan. Habislah. Mesti lapor ke Polres. Siap lapor? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya ini, ada orang yang marah tak pada tempatnya. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Kebetulannya titelnya MM, mudah marah. Mohon maaf, yang kebetulan titelnya MM jangan marah. MM itu artinya Master Management. Ustadz Somad nggak pernah marah. Tengoklah wajah saya yang lembut begini. Masa orangnya marah? Itu Ustadz kalau kami dengar ceramah, kenapa bunyinya macam orang marah? Itu bukan salah orangnya, sound systemnya mantap. Berapi-api dia. Saya ini sebetulnya aslinya lembut ngomong. Kalau aslinya, apalagi habis buka puasa, kalau yang ceramah marah-marah itu pas khutbah Jumat. Lapar. Tapi kalau sore, malam begini, syahdu, sejuk, tenang, adem, ayam, tentram, insya Allah mudah-mudahan yang selama ini suka marah-marah, setelah dilatih 30 hari, gulanya rendah, turun gula, marah naik, bisa dia tahan. Datang orang ngajak dia kelahi, berani kau sama aku? Inni so'im, 2 kali. Inni so'im, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Pak polisi, berani bapak sama saya? Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Habis buka puasa, ku pecahkan ginjal kau. Bulan puasa bukan bulan menumpuk amal. Bulan puasa adalah bulan pelatihan. Latihan yang pertama, latihan mengendalikan marah. Ibu kalau kebetulan marah sama suaminya, tarik napas dari hidung. Bisa ditarik? Oke, kita praktekkan. 1, 2, 3, tarik. Jangan tahan lama-lama, keluar dari bawah. Tarik. Kalau kebetulan kita marahnya berdiri, duduk. Sunnah Nabi. Kata Nabi, kalau kau marah sedang berdiri, duduk. Kalau marahnya sedang duduk, baring. Nggak ada tempat tidur, duduk aja. Kalau kebetulan sedang marah karena dia gejolak api neraka, berwudu. Ambil air wudu. Bagus lagi mandi. Apalagi kalau di Sungai Siak. Mandi di Sungai Siak. Kalau saya mandi Sungai Siak, hilang marah saya Pak Ustadz. Apalagi kalau kau ke tengah. Bukan cuma marah kau hilang sekalian. Mandi dengan air dingin itu bagus. Makanya jangan marah. Karena kalau suami sudah marah-marah ke bini, apalagi yang keluar dari mulut itu bukan cuma binatang tapi kebun binatang, nanti untuk ngomong sudah nggak enak hati. Hati ibu pun sudah hancur berkeping. Galah patah bisa disambung, kaca petak bisa direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. So sweet my honey. Nah, makanya kalau marah itu pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Itu yang pertama, pelatihan menahan amarah. Yang kedua, Bapak Ibu pernah tak merasakan 6L? Apa itu Pak Ustadz? Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, letoy. Saya tengok Ustadz Somad itu kalau berjalan duduk macam mau mati. Tapi kalau udah megang mikrofon, hidup. Jadi Ustadz pergi ke sana, pergi kemari, pergi ke sana, pergi kemari. Apalah yang Ustadz makan? Ketupek gulai paku. Apa yang Ustadz minum? Teh manis. Tadi minum teh manis. Di Polres Siak ini dikasih minum teh, tapi nggak ada gulanya. Pas saya minum pahit, cuman waktu ditanya enggak, saya bilang pahit. Saya jaga harga diri juga kan. Pas ditanya manis Pak Ustadz, manis saya bilang. Saya tanya sama sebelah, kenapa enggak manis? Ustadz, kalau di sini terasa pahit, tengok aja Polwan katanya. Oh, itu maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah latihan untuk tidak letoy, lunglai, loyo, lemas, lesu. Makan sahur pagi jam 4, selambat-lambatnya 4.30, sholat subuh jam 5, masuk kerja jam 8. Bayarkan bapak polisi ini, kerja jam 8, tadi pagi mereka di Kuantan Singingi, tadi sore mereka di Kampar, habis itu datang ke Polres Siak, habis ini nanti mau pulang lagi malam ke Pekanbaru, besok tugas lagi.
Jadi tidak bisa lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Mesti semangat. Ibu semangat? Bapak semangat? Masya Allah. Semangat ini apa yang membuat kita semangat? Bahwa bulan puasa bukan bulan lemas. Semakin besar masjidnya, semakin dingin AC-nya, semakin banyaklah. Pergilah cari masjid, semakin besar masjid, semakin dingin AC, buka pintu, tengok bergelimpangan korban-korban Ukraina diserang oleh Rusia. Bergelimpangan korban-korban Israel yang menyerang Palestina. Pas dibangunkan, bangun. Pandai pula dia menjawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini hadis tak bisa dipakai. Hadis tentang tidurnya orang puasa adalah ibadah tak bisa dipakai, karena hadis yang bisa dipakai hadis memotivasi ibadah. Nabi perang Badar, jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Dari Dayun ke Pekanbaru berapa kilo Pak Kapolres? 90. Nabi dari Madinah ke Badar 150 km naik kuda. Naik kuda 1 jam itu sama dengan push up 1000 kali. Umur Nabi waktu itu, Nabi dapat wahyu umur 40. Berdakwah di Makkah 13 tahun. Perang Badar tahun kedua. Berapakah umur Nabi waktu perang Badar? 55. Dapat wahyu 40, berdakwah 13, 53, dakwah 2 tahun di Madinah 52. 55 53 tambah 2, umur 55 tahun. Nabi Muhammad umur 55 tahun jadi panglima perang bulan puasa. Bulan puasa hari Jumat tanggal 17 Ramadan, perang Badar. Sehat walafiat, umur 55. Umat Nabi Muhammad umur 55 bawa map, habis medical check up. Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam baung. Kita doakan ibu bapak semuanya sehat walafiat. Puasa bukan bulan tidur-tiduran. Datang Israel menyerang Mesir. Mesir melawan, Mesir menang. Dinobatkan satu kota, nama kotanya Ashir min Ramadan, 10 Ramadan, ada di Mesir. Nanti pulang panjang umur, sehat badan, kita pergi umroh, kita mampir ke Mesir insya Allah, amin. Ongkos tanggung masing-masing. Ada kota 10 Ramadan. Kenapa disebut 10 Ramadan? Karena tanggal 10 Ramadan pasukan Mesir menang melawan Israel. Bulan Ramadan bulan berperang. Kita di Siak ini mau melawan apa Pak Ustadz? Melawan ninja tukang curi sawit. Melawan apa kita Pak Ustadz? Melawan orang yang memotong pohon-pohon kayu. Dengan apa? Green policing. Minum khamar dosa apa tak dosa? Dosa. Berjudi dosa apa tak dosa? Dosa. Tapi ada dosa yang lebih hebat. Apa dia? Dosa ekologi. Dosa merusak alam. Dosa memotong pokok kayu. Itu banjir yang ada di Aceh. Turun air dari laut, membawa batu-batu, kayu-kayu gelondongan turun ke bawah. Saya berdiri di depan Masjid Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang. Lebih setinggi gedung Polres Siak ini tumpukan kayu. Bukan kayu dicabut gajah. Kalau gajah mencabut kayu cuma 5 kayu bisa dia cabut 1 hari. Tapi kalau manusia mencabut 1 kali tanda tangannya 100 hektar tumbang tanah. Makanya saya seumur-umur hidup, sudah 28 tahun umur saya ini. Loh, kenapa Bapak Ibu ketawa? Umur ini bukan masalah angka, masalah rasa. Belum pernah saya mau diundang sholat istisqa minta hujan. Sekalipun tak pernah. Tanya Ustadz Tatang, tanya Ustadz Alnob dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bisa kami undang Ustadz Somad nanti di halaman kantor gubernur, di halaman rumah sakit, di Tanah Lapang. Kita mau istisqa karena kebakaran hutan. Anak kita mau sedang berasap Riau, minta hujan. Kenapa Ustadz tak mau? Karena yang memotong hutan tuh ikut berdoa di situ. Pas giliran hujan tak turun, Ustadz disalahkan. Kenapa hujan tak turun? Itulah karena Ustadz Somad imamnya, itu maka tak turun. Pas giliran hujan turun, apa kata dia? Karena doa saya itu. Nah, maka saya tak mau. Daripada kita dapat bengkaknya, alhamdulillah, green policing, menanam pokok bersama. Ustadz Somad, Pak Kapolda, Pak Rocky Gerung menanam pohon. Nanti pohonnya insya Allah besar. Waktu mereka anak-anak kecil ini nanti besar-besar mereka semua, mereka inilah yang akan menjaga pohon-pohon itu insya Allah. Pohon yang kami tanam kemarin dengan Pak Kapolda itu berumur 20-30 tahun. Tahun berapa Ustadz tanam? 2025. Nanti insya Allah kami akan bernaung di bawah pohonnya tahun 2055 insya Allah. 25, 35, 45, 55, 30 tahun yang lalu. 30 tahun akan datang, mereka sekarang kalau berumur 10, berarti mereka umur 40. Waktu itu kami nanti tegak di bawah pohon itu sudah menjadi pohon rindang, batangnya sudah diameter 3 drum besar insya Allah. Waktu itu Bapak Ibu udah meninggal. Saya masih hidup. Kalaupun kita mati, idza waqa'at ala ahidukumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan. Hadis Nabi. Ibu misalnya sudah mau mati, judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Bahasa kita ongak-ongak baung. Sudah mau mati sudah. Jangan mati tidak menanamkan apa-apa. Kata Nabi, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Untuk apa kita tanam? Kita tak akan mendapatkan benih, tidak akan mendapatkan buahnya. Kita menanam bukan untuk kita. Kalau kita mati, kebetulan kelapanya berbuah, di buahnya dimakan orang, pahalanya mengalir. Jadi yang namanya ibadah itu bukan cuma baca yasin, zikir, tahlil, baca Quran, puasa. Tapi menanam tanaman juga adalah ibadah. Dan memotong tanaman adalah dosa. Selama ini kalau berzina dosa, mencuri dosa, tapi merusak alam adalah dosa yang lebih dahsyat. Tuh, berapa rumah yang hilang di Aceh? 140.000 rumah hancur. Yang ngomong gak wakil gubernur. Kata Pak Wakil Gubernur, saya tanya, berapa rumah yang hancur Pak? 140.000 rumah. Mudah-mudahan Riau aman, damai, adem, ayam, tentrem, baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Latihan menjaga marah sudah. Latihan untuk tidak ternampak letoy, lesu, lemah, lunglai sudah. Yang ketiga, latihan banyak-banyak sodako. Latihan banyak-banyak sodako. Kenapa latihan banyak sodako? Kalau sudah jam 12 siang, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau diplomat, mau penjual tomat, mau Ustadz Somad, kalau sudah jam 12 siang pasti lapar. Lapar melilit usus. Jam berapa kita makan? Jam 6.30 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lapar kita cuman sampai azan maghrib. Tapi ada saudara kita, kawan kita, tetangga kita. Bagaimana cara menghitung tetangga? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang. Jangan sampai ada yang fakir miskin. Beli beras 10 kilo, beli minyak, beli gula, beli kopi, beli ikan sarden, beli tepung, beli roti, ikat pakai plastik, antarkan semampu kita. Mampu 5, kasih 5, cari fakir miskin. Bapak belanja habis gajian, beli gula, minyak, beras,
kopi, teh, ikan sarden, ikat. Yang ngantar ibu, jangan bapak ngantar, bahaya. Kebetulan janda muda pula. Pecah perang dunia ketiga. Betul bu? Betul kata mereka. Bapak beli, bawa pulang ke rumah, kasih ke mereka. Istri yang mengantarkan. Aman, damai. Hari ini kita usap kepala anak yatim. Besok kepala anak kita diusap orang karena kita bisa saja mati malam ini. Ada di antara bapak ibu ini yang bisa menjamin besok pagi masih hidup? Ada? Enggak ada. Berapa banyak orang yang mati mendadak tiba-tiba. Mati tidak menunggu sakit, mati tidak menunggu tua. Malaikat maut kalau mencabut nyawa tak ditanyanya, kau sudah tua apa belum? Kau udah masih muda, aku kesana dulu ya. Enggak ada. Itu kan malaikat itu, bencong itu. Kalau mau dicabutnya, cabutnya, mati kita langsung. Mudah-mudahan kita semua kalaupun mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya tidak minta banyak apa-apa dari Bapak Ibu semua. Di setiap malam tarawih, witir, tahajud, duha, hajat, saya cuma minta satu doa. Boleh saya minta doa sama Ibu? Boleh saya minta doa sama Bapak? Doa yang saya minta satu aja. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Janganlah kuat-kuat. Jaga juga lah perasaan saya. Jadi yang ketiga adalah latihan untuk banyak-banyak bersedekah. Kami tak kaya Pak Ustadz, kami tak ada duit Pak Ustadz. Beli nasi bungkus sebungkus. Sebungkus untuk siapa? Ya untuk satu orang. Cari panti asuhan. Ada panti asuhan di Siak. Cari panti asuhan. Assalamualaikum Bapak Panti. Waalaikumsalam. Saya sesuai dengan ceramah Ustadz Somad bawa nasi bungkus ini. Berapa orang di panti ini? Ada 100 Pak. Mau ngasih semua? Enggak, satu orang aja. Ibu satu bungkus, ibu satu bungkus, bapak satu bungkus, bapak satu bungkus, 10 orang kita datang, dapat 10 bungkus. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Saya dengan Ustadz Al-Nob, dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat membuat namanya program buka bersama. Tahun lalu 100 paket di tempat bakar batu bata di Tenayan, di pondok pesantren 100. Lalu kemudian hari puncaknya kami buat 1000 porsi. 1000 porsi makan bersama untuk santri-santri juga. Untuk apa itu? Ustadz Somad itu ceramah aja itu, pandai nyuruh orang aja itu. Dia aja menyuruh orang sedekah-sedekah. Jangan-jangan dia sendiri tak bersedekah. Saya punya channel YouTube namanya Ustadz Abdul Somad Official. Sudah subscribe? Alhamdulillah. Itu hasil dari YouTube itu 1 bulan 120 juta. Banyak apa tak banyak? Tidak saya ambil seperak pun tak pernah saya ambil. Sejak channel itu dibuat bulan Juli 2019 sampai bulan ini 2025, 2026 tak pernah saya ambil. Semuanya masuk untuk beli beras, beli minyak, gaji guru, bayar listrik, bayar air, semuanya untuk santri-santri. Makanya saya paling sakit hati kalau dituduh orang, alah Ustadz Somad itu naik mobil itu pasti duitnya duit YouTube itu. Dari mana kau tahu bunyi knalpotnya? Tuk 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 tuk. Mau kusumbatkan aja muncungnya ke knalpot. Enak aja kau ngejek-ngejek. Untuk apa lah Ustadz ceritakan ini? Supaya jangan sampai orang, alah Ustadz itu kan cuma pandai ngomong aja itu, NATO itu, no action talking only. Saya mau sampaikan bahwa Ustadz Somad itu sering laku tengok di YouTube pas aku mau tidur malam. Tapi lebih lama lagi dia nengok aku daripada aku nengok dia. Aku tonton dia 5 menit, habis itu aku tertidur, dia nengok aku sampai subuh. Itu duitnya mengalir semuanya. Nontonnya dapat, ngajinya dapat, dan duitnya itu pun untuk beli beras, beli minyak. Ibu sudah dapat pahala untuk santri-santri penghafal Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustadz ceritakan ini? Jangan ada dusta di antara kita guys. Jelas? Kalau ada orang yang mengatakan ceramah Ustadz Somad itu enggak jelas, kita bawa dia ke THT, telinga, hidung, tenggorokan. Berarti itu sumbat telinganya. Kita korekkan rame-rame. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, latihan marah sudah,
Latihan jangan sampai bulan ini jadi bulan lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Sudah, latihan banyak-banyak bersodakoh. Ibu sambil masak, 1 genggam. Sambil masak, 1 genggam. Sambil masak, 1 genggam. 1.000 sehari. 1 bulan 25.000. Tanggal merah nggak dihitung. Sudah berapa kilo kita bisa beli beras untuk pondok-pondok pesantren. Nanti ibu dari jembatan Leton, kalau dari Siak masuk sebelum jembatan Leton ada simpang yang paling membingungkan, namanya simpang bingung. Jangan lagi bingung. Belok ke kanan, itu ada namanya pesantren Nurul Azhar. Pimpinannya Ustadz Al-Nab Dinar sama Ustadz Tatang Yudiansah. Di situ ada pesantren SMP gratis 25 orang, kelas 2 25, kelas 3 25, SMA gratis kelas 1 25, 25. Itu duitnya dari mana? Itu dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Maka kami 2 hari ini berkeliling. Setiap 1 bulan 2 hari untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, keliling ke sana kemari, duitnya dimasukkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Maka itulah akan menjadi amal jariah mengalir sampai kita mati, sampai menghadap Allah nanti insya Allah. Amin. Rumah yang besar kalau kita mati tinggal, mobil yang besar tinggal, cincin yang besar tinggal, gelang rantai yang besar tinggal, bini yang besar. Ibu jangan tersinggung, jangan marah. Seandainya suami ibu meninggal, bapak meninggal, ibu mau nggak ikut? Terus yang ibu bilang kemarin sehidup semati sayang, maksudnya aku hidup kau mati. Iya pula katanya. Yang kemarin yang ibu bilang ini harta kita bersama sayang, begitu datang malaikat maut berubah menjadi harta gono gini. Kau begono, aku begini. Misalnya harta kalian sama-sama, waktu sama-sama menikah, sama-sama cari sawit, sama-sama bisnis, sama-sama usaha, sama-sama jualan, sama-sama dagang, terkumpul 2 miliar. Amin. Meninggal bapak, maka harta dibagi 2. Kata hakim pengadilan agama, ditetapkan almarhum 1 miliar, istri 1 miliar. Amin. Alah, malu pula bilang amin. La ilaha illallah. Dari yang 1 miliar tadi, kalau ibu ada anak, ibu dapat 1/8. Kalau tak ada anak, 1/4. Kalau ada anak, 1/8. 1 miliar dapat 1/8 berarti 125 juta. Tambah gono gini 1 miliar. Berapa duit ibu semua? 1 miliar 125 juta. Banyak apa tak banyak? Kok dibelikan ke cendol, berenang sambil minum? Berenang minum cendol. Begitulah hebatnya. Sore-sore ibu jalan-jalan sama suami brownies, brondong manis. Sambil naik moge, motor gede. Bunyi knalpotnya, beb 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 beb. Ibu pegang pinggangnya saking kuatnya. Padahal larinya 30 km, tapi pegangannya 120. Kebetulan bertanya suaminya yang brownies ini, mana makam laki kau yang mati dulu? Gak bisa lagi nunjuk pakai tangan, masa pakai kaki. Janganlah ngomong kasar gitu Pak Ustaz. Aku bukan kasar. Saya cuma mau mengingatkan bahwa kita semua akan mati. Dan semua ini tinggal ini. Dalam sekedip mata yang sekarang ini semua ini tinggal ini semua. Semua tinggal, cincin tinggal, jam tinggal, gelang tinggal, rantai tinggal, drone tinggal semuanya. Jabatan tinggal. Mati kita malam ini, besok pagi sudah siap orang lain menggantikannya. Betul tidak Pak? Betul. Begitulah hidup ini, silih berganti. Orang kaya mati, orang miskin mati, apalagi BPJS cepat-cepat mati. Polisi yang kuat-kuat ada orang. Ini kita ini di kantor polisi ini sekarang. Tentara ada Pak Dani, astagfirullah. Pak Andi itu TNI AD. Ustadz, astagfirullah. Kita semua akan mati menghadap Allah.
Pakaian kebesaran. Ustaz Somad itu kalau sudah sholat Jumat Idul Fitri pakai pakaian kebesaran. Kenapa? XL. Kejuah kebesaran. Semuanya dilepas, diganti dengan kain kafan. Dimasukkan ke liang lahat. Menangis istri melepas. Abah. Saya kalau sudah menengok istri-istri menangis di dekat pemakaman suaminya, ada yang mau terjun ke dalam. Aku mau masuk aja. Datanglah orang nahan. Jangan bu, jangan bu. Saya nggak pernah saya tahan. Saya biarnya masuklah. Mana ada mau masuk? Nggak ada orang mau masuk. Makanya perempuan dilarang ikut ke tempat pemakaman. Kenapa perempuan dilarang ke tempat pemakaman? Karena perempuan tidak bisa menahan emosinya. Dia kalau sampai dia tengok lubang liang lahat anaknya, seumur hidup dia akan bersedih. Makanya perempuan jangan ikut ke pemakaman. Dia cukup di rumah saja berzikir, baca doa. Karena perempuan itu daya rekamnya kuat. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu amnesia. Cepat kali dia lupa. Kecuali kita ya kan Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, latihan marah sudah. Latihan supaya jangan letoy, lemah, lesu sudah. Latihan supaya banyak-banyak bersedekah. Yang keempat, tadi 5 janji saya. Yang keempat adalah latihan banyak-banyak sholat. Yang kelima, latihan banyak-banyak sholat. Sholat tarawih berapa rakaat? 23. Witir 3, 20 tambah 3, 23. Habis itu sholat apa lagi? Malam tahajud lagi. Bangun nanti malam sholat sunat wudhu 2. Sholat sunat taubat 2. Sholat sunat tahajud 8. Sholat sunat hajat 2. Witir tadi sudah. Sholat sunat qobliyah 12 rakaat. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur 4. Tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ba'diyah zuhur 2. Ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah isya 2. 12 rakaat. Namanya sholat sunat rawatib. Kenapa kita sholat sunat? Ternyata dengan banyak sholat sunat itu meregang urat-urat otot yang kaku. Darah mengalir dari jantung naik ke otak. Jantung yang berdegup, yang berdetak di sebelah kiri bagian dada. Itu yang jantung yang normal begitu bunyinya. Tapi yang tak normal, biasanya jantung itu tak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Jantung itu berdegup, berdetak di sini, dia menyemburkan darah naik ke otak. Makanya ketika kita sedang sujud, sekarang jantungnya di bawah, otaknya di atas. Tapi waktu sedang sujud, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Kawan saya Pak Ustadz sedang duduk pun otaknya di bawah. Janganlah begitu. Waktu sedang sujud, itu jantungnya di atas, otaknya di bawah. Maka ringanlah otak dapat darah dari jantung. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makanya sujudnya jangan cepat-cepat. Tup. Sembayang apa ini? Waktu ruku, lutut jangan ditekuk. Karena ini darah-darah ini supaya mengalir. Dia mesti gini. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Waktu salam, leher berapa kali? Tahiyatul masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Qabliyah subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salat subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salat isyraq. Belum lagi tarawih. Leher sehat. Makanya orang yang kretek-kretek itu kan leher. Kretek mati. Mesti sehat leher. Datang dokter bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya, Ustaz makan dari mana? Dari mulut. Badan makan dari mana? Pori-pori. Tapi ada yang makannya tidak ada lubangnya Pak Ustaz, tulang. Tulang makannya dari mana? Mana aku tahu, saya bilang.
tulang makan dari banyak bergerak. Dan ketika sholat tarawih tadi berapa kali gerak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. 20 rakaat, tambah witir 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, qabliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat. Banyak bergerak. Ada orang yang bergeraknya cuma hari Kamis aja. Itu pun waktu di kantor dinas. Teng, 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 teng. Itu pun yang bergerak cuma biji matanya aja menengok instruktur senam pakai celana sempit. Gimana mau sehat? Nah, makanya banyak-banyak bergerak, badan sehat. Saya selalu ditanya orang, Ustadz makan apa? Kenapa Ustadz sehat? Saya tidak ada olahraga khusus, tapi mungkin saya didoakan oleh orang Siak. Ini orang-orang Polres Siak ini banyak mendoakan saya. Mereka mendoa, apalagi di bulan Ramadan, hari baik, bulan baik. Ya Allah, sehatkanlah Ustadz Somad, sampaikanlah dia ke Polres Siak ya Allah. Nanti sesudah di Polres Siak mau mati, matilah dia ya Allah. Ketawa pula orang. Maka banyak-banyak sholat. Sholatnya pakai niat apa Pak Ustadz? Bangun nanti malam, usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau sholat sunat taubat perlu diucapkan dosanya? Enggak usah. Jangan pula sholat sunat taubat, istri sedang tidur sebelah, usolli sunatat taubat, selingkuh lillahi ta'ala. Apa katanya, dibawanya perang panjang. Apalagi kalau sholatnya di masjid, usolli sunatat taubat, kemarin jual narkoba 3 kilo lillahi ta'ala. Pas di samping Pak Kapolres. Kau meringankan bebanku nih kata dia. Selesai, sodaqallahul azim. Nah makanya biarlah dosa antara kita dengan Allah saja yang tahu. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya tengok kue kotak ini udah habis isinya ini. Masih syukur kalian dapat, kami nggak dapat lagi. Oh ada. Ustadz enak lah, di atas ada kue banyak. Kalian aja yang nengok enak dari bawah ke atas itu kue. Saya yang di atas itu lebih menderita. Kuenya ada, nggak dipersilakan. Saya tengok jenderal nggak ada makan, saya pun nggak enak kan. Saya tengok ibu bupati pun nggak, saya kan jaga harga diri juga kan. Masa profesor doktor duluan ngambil, saya segan aja, saya tengok. Saya maju, pas saya maju rupanya orang tuh makan. Bercanda aja. Kenapa lah bapak-bapak tuh nggak ada makan kue Pak Ustadz? Mereka diet, takut gemuk. Mereka nggak mau kelebihan kolesterol, mereka nggak mau kelebihan gula. Mereka mau 6 pack. Kenapa? Karena mereka mau mengejar. Apa yang mau mereka kejar? Mengejar judi online, narkoba, pencuri sawit, pemotong hutan. Macam mana mereka mau ngejar penjahat kalau dia lamban? Jadi mesti super cepat. Kita doakan mereka berhasil dietnya insya Allah. Cobalah tengok, tiap pagi video Bapak Kapolda dengan Wakapolda jogging, lari. Memang betul-betul lari. Ada juga sebagian orang ini lari pas ditanya, kok suka lari? Biar aku jauh lari dari kenyataan. Terakhir yang ke-5. Apa latihan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini? Latihan yang ke-5 adalah merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Masuk kita ke toilet, kunci pintu, atapnya tak ada CCTV, siapapun tak menengok. Maukah kita minum air agak seteguk? Enggak mau. 1 bak. Mau. Masukkan kepala ke dalam bak itu. Habiskan setengah bak. Habis itu keringkan mulut. Keluar. Berat puasa. Iya betul berat. Minta ampun puasa. Enggak mau. Karena dia merasa dirinya munafik. Lain di bibir, lain di hati, lain perbuatan, lain cakap. Enggak mau dia. Kenapa? Karena dia sedang merasakan, latihan merasakan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang sedang kita jalani selama bulan Ramadan. Latihan merasakan lapar orang lain. Latihan merasakan ditengok oleh Allah walaupun di toilet, walaupun di kamar mandi.
latihan merasakan bagaimana perasaan saudara kita, termasuklah merasakan perasaan orang mendengar ceramah. Ustadz enaklah ustadz yang ceramah, kami yang mendengar ini. Makanya saya tak pernah ceramah lebih dari 1 jam. Tadi saya mulai jam 9 lewat 10, sekarang sudah jam 10 lewat 10. Walaupun saya nggak nengok jam, saya terasa ini udah 1 jam. Dari mana Ustadz tahu? Macam ada semut menjalar ke atas. Di mana-mana Ustadz Somad itu ceramah tidak lebih dari 60 menit, kecuali di Polres Siak. Jangan tepuk tangan lu, tunggu masih panjang nih, masih panjang. Di Polres Siak Ustadz Somad ceramah 62 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 poin itu dipegang baik-baik. Masih bisa diulang dari awal? Latihan mengendalikan amarah. Latihan bahwa puasa bukan lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Latihan banyak bersedekah. Latihan banyak-banyak sholat. Latihan merasakan perasaan diawasi Allah, merasakan perasaan orang lain, merasa lapar, merasa panas, merasa haus, merasa letih. Orang beriman bukan ditengok bagaimana sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi ditengok bagaimana dia merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu belum dianggap beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan malam ini bermanfaat untuk kita semua, terutama saya yang menyampaikan. Jangan hanya pandai bercakap saja. Mudah-mudahan yang 5 ini juga saya amalkan dalam kehidupan saya dan keluarga saya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Ini jam 10 bulan Ramadan, jangan tidur lewat dari jam 10. Supaya apa? Supaya besok tidak lemas dan mudah bangun tahajud nanti malam. Pulang dari sini sampai rumah jam 10:30 langsung tidur. Kalau payah tidur, makan antimu. Sebelah aja. Ada orang yang payah tidur, nggak bisa tidur sampai jam 12. Makan sebelah, langsung menguap. Jangan dimakan sepapan. Malam takbiran bangunnya. Makan setengah, tidur. 5 jam cukup tidur. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun. Mulailah sholat sunat sampai jam 5, sholat subuh, sholat isyraq, bekerja, beraktivitas. Tidur siang namanya qailulah. Jangan sampai tinggal agak setengah jam, 1 jam cukup, fit lagi, bekerja. Mudah-mudahan sehat badan, sehat hati, sehat pikiran. Bapak Ibu semua sehat badan? Sehat pikiran? Sehat hati? Sehat kantong? Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah menjaga Siak. Pemimpin, Ibu Bupati diberikan Allah kekuatan untuk memperjuangkan Siak, insyaallah. Bapak-bapak kita dari kepolisian, Bapak Kapolda, Wakapolda, Bapak Kapolres, semua seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Provinsi Riau, Kabupaten Siak, diberikan Allah kekuatan zahir dan batin mengemban amanah yang begitu kuat. Keluarga Bapak Ibu semua sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah, dan bisa Ramadan ini kita isi dengan amal soleh. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Negara Kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, Ibu Bupati kami, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Wakapolda beserta seluruh jajaran. Jadikan hati mereka tunduk kepada agamamu. Jadikan hati-hati ini ikhlas beramal karenamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami.
wa qawi imanana, kuatkan iman kami, warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat menolong saudara kami berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, berikan kami kesempatan untuk membaca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Al-Quran. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, turunkan sakinah ke dalam hati kami, menjadi suami yang tenang, istri yang tenang, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkan segala silap salah dan dosa kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir dalam pengajian malam ini ya Allah. Allahumma hdina, berikan hidayah kepada kami, kepada saudara kami, waj'alna sababan liman ihtada, jadikan sebab hidayah itu sampai ke hati saudara kami melalui lisan dan perbuatan kami. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, jauhkan kami dari kesusahan dan kesedihan, wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat malas dan lemah, wal jubni wal bukhl, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wadal aiddani wa ghalabatir rijal, lepaskan kami dari dililit utang dan dikuasai orang lain. Kama jama'tana fi hadhil lailah, sebagaimana engkau kumpulkan kami di malam mulia bulan Ramadan, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Ada satu, tunggu, ada pantun lagi. Minum selasih, makan mihun. Terima kasih, hatur nuhun. Tunggu. Ada orang Jawa. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Pulang, istirahat, tidur, bangun malam, makan sahur, besok beribadah yang kuat, yang semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, betapa sejuknya hati ini setelah mendengarkan untayan ilmu yang penuh hikmah dari Tuan Guru kita tadi. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi penerang langkah serta penguat iman dan bekal untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakillahu khairan katsira. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya